Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang hari ini juga disiarkan serentak bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Edisi hari ini di hari Selasa 18 Mei 2021, sahabat, kita update kabar dulu bersama dengan Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Pasca larangan mudik, Polda Jatim melakukan pengetatan pada perjalanan arus balik. Selengkapnya silakan Mega. Ya sahabat, pasca berakhirnya periode larangan mudik Senin 17 Mei kemarin dilanjutkan dengan pengetatan perjalanan arus balik sampai 24 Mei 2021. Ini dikatakan Kombes Pol Gator Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jatim Senin pagi kemarin dalam program Dinamika Jawa Timur. Menurut Kombes Pol Gatot, Polda Jatim beserta Polres jajaran sudah mulai melakukan giat pengetatan terhadap arus balik sejak Sabtu 15 Mei kemarin jam 00. Hari ini bersama juga dengan berakhirnya kegiatan Operasi Ketupat 2021 di 16 Mei 2021, secara umum pengetatan perjalanan arus balik sama dengan saat arus mudik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga yang melakukan perjalanan sama dengan periode sebelumnya, seperti pembawa surat keterangan dan juga surat hasil swab antigen negatif. Sasaran utama pengetatan menurut Kombes Pol Gatot adalah mobilitas warga di Jawa Timur ke arah barat, seperti menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Lokasi pemeriksaan tetap di checkpoint dan posko yang sudah ada sejak awal larangan mudik. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih Mega, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Polres Gresik pantau prokes di kawasan wisata religi. Silakan Kevin. Polres Gresik memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah tempat wisata untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya wisata alam, polisi juga memantau kawasan wisata religi. Polsek Kebomas melaksanakan patroli di wisata religi Makam Sunan Giri yang terletak di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Selain memantau langsung penerapan protokol kesehatan, personil Polsek Kebomas juga selalu memberikan himbauan kepada para peziarah agar mematuhi tata tertib yang berlaku di kawasan Makam Sunan Giri. Memasuki masa Lebaran, situasi di Makam Sunan Giri masih terpantau sepi pengunjung. AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik mengatakan, kegiatan patroli ini selain untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal, juga untuk menghimbau kepada para peziarah untuk mematuhi 5M yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Personil Polsek Kebomas juga berpesan kepada pengurus Yayasan Makam Sunan Giri untuk menegur apabila ditemukan peziarah yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi klaster baru di kawasan Makam Sunan Giri. Peziarah wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan saat di dalam maupun keluar dari kawasan makam. Dengan ini harapannya masyarakat bisa tetap berwisata dengan nyaman dan aman dari penyebaran COVID-19. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kevin, sahabat Jawa Timur. Bergabung juga selanjutnya kita bersama Amanda dari Suara Madiun. Pengetatan arus lalu lintas di Kota Madiun pasca mudik Lebaran dimulai 18 sampai 24 Mei 2021. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah telah berakhir. Meski begitu, arus lalu lintas bukan berarti kembali seperti biasa. Pemerintah masih melakukan upaya pengetatan arus lalu lintas pasca Lebaran mulai 18 hingga 24 Mei 2021. Tentu, hal tersebut bertujuan agar mengurangi mobilisasi masyarakat sehingga menekan angka penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar monitoring dan evaluasi virtual bersama Dishub dan Dinkes Jawa Timur Senin 17 Mei 2021. Gubernur Khofifah menyebut kewaspadaan harus tetap dilakukan untuk antisipasi penularan COVID-19, sehingga pengetatan pasca Lebaran sesuai dengan adendum Surat Edaran Nomor 13 Satgas COVID-19. Hal tersebut seperti tampak di perbatasan Kota Madiun, salah satunya di kawasan PG Rejo Agung Baru. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang motor atau mobilnya menggunakan plat nomor luar kota. Sejumlah pengendara terpaksa putar balik karena tidak memenuhi persyaratan. Selama masa pengetatan pasca Lebaran, nantinya transportasi umum sudah mulai dibuka. Meski begitu, pengguna jasa transportasi umum wajib memenuhi dokumen yang disyaratkan.
Salah satunya, surat bebas COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam dari masa pengambilan sampel. Di sisi lain, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa meski masa larangan mudik telah berakhir, pemeriksaan dokumen perjalanan akan terus diperketat untuk semua moda transportasi. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.443 orang, dengan 2.211 orang diantaranya telah sembuh, 19 orang lainnya masih dalam perawatan, 49 orang isolasi mandiri, dan 164 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda. Sahabat, selanjutnya ada Fikra Hardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa Polres Blitar Kota lakukan rapid test antigen kepada anggota pasca pengamanan operasi ketupat Semeru 2021. Silakan, Afik. Senin 17 Mei 2021, Polres Blitar Kota melakukan pemeriksaan rapid test antigen tahap 1 kepada puluhan anggota pasca pengamanan operasi ketupat Semeru 2021. Rapid test dilakukan untuk memastikan seluruh anggota yang bertugas saat pelaksanaan operasi ketupat Semeru 2021 terhindar dari COVID-19. Ibtu Ahmad Rohan, Kasubag Humas Polres Blitar Kota, saat dikonfirmasi mengatakan total ada 49 anggota yang mengikuti rapid test antigen ini. Pengambilan tes berlangsung di Gedung Patria Tama Polres Blitar Kota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan pengambilan tes antigen dilakukan oleh Polisi Urusan Kesehatan Urkes Poliklinik Polres Blitar Kota dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap. Petugas melakukan pemeriksaan 49 personil yang terdiri dari pejabat utama PJU, Bintara, dan ASN di lingkungan Polres Blitar Kota. Rohan menyebut pemeriksaan rapid test penting karena untuk pencegahan secara dini penyebaran COVID-19, apalagi bagi anggota kepolisian yang sering bertugas di lapangan. Dari hasil pemeriksaan, Rohan menyebut seluruh sampel menunjukkan hasil negatif dari COVID-19 dan seluruh anggota diperbolehkan melanjutkan tugasnya kembali. Swab antigen ini sebagai deteksi dini terhadap anggota, khususnya yang melaksanakan pengamanan operasi ketupat Semeru 2021 sebagai langkah deteksi dini dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Rohan berpesan kepada seluruh anggota yang bertugas di lapangan untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan petugas lapangan rentan tertular COVID-19 karena sering berinteraksi dengan orang lain. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur. Kita bergabung juga bersama Risma Erina dari Persada FM. Pengetatan dan penyekatan di Kabupaten Blitar akan dilakukan hingga akhir Mei 2021. Silakan Risma. Ya, silakan Risma Erina. Ya, bersama Risma Erina dari Persada FM. Silakan Risma. Ya, masih menantikan sambungan bersama Risma Erina. Kita akan update kabar Kepala dari Dinas Perhubungan silakan. Kabupaten Blitar Toha Masuri mengatakan pengetatan dan penyekatan tetap dilakukan sesuai dengan perencanaan. Sebelumnya pengetatan dan penyekatan dimulai 9 hingga 17 Mei 2021. Kemudian berdasarkan adendum dari Satgas COVID-19 ada perubahan penambahan waktu hingga 24 Mei 2021. Tak hanya sampai di situ, dari kepolisian juga mengeluarkan kebijakan pengetatan dan penyekatan hingga 28 Mei 2021, sehingga pihaknya akan tetap mendukung penjagaan di titik-titik yang sudah ditentukan. Toha menuturkan kurun beberapa hari terakhir, pengetatan difokuskan untuk arus balik, di mana diutamakan mereka yang masuk harus membawa surat keterangan bebas COVID. Toha menambahkan dalam kegiatan pengetatan maupun penyekatan juga dilakukan tes swab antigen secara acak. Hal ini tak lain dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma, informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Sahabat, bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host. Pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.